Hai adik-adik, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai reproduksi pada protista. Reproduksi pada protista yang akan kita pelajari meliputi protista mirip hewan atau protozoa, lalu protista mirip tumbuhan, ganggang atau alga, dan protista mirip jamur. Yang pertama yaitu reproduksi pada protozoa atau protista mirip hewan. Protozoa dapat bereproduksi secara aseksual atau tak kawin dan secara seksual atau kawin. Pada reproduksi secara aseksual, pada umumnya dilakukan dengan pembelahan biner, di mana pembelahan biner diawali dengan pembelahan inti atau karyokinesis, lalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis. Reproduksi secara seksual terjadi dengan penyatuan gamet yang berbeda jenis sehingga menghasilkan zigot, atau secara konjugasi yaitu penyatuan inti vegetatif sel. Yang pertama yaitu reproduksi pada rhizopoda. Rhizopoda hanya bereproduksi secara aseksual, sedangkan reproduksi secara seksualnya tidak diketahui. Untuk mengetahui reproduksi rhizopoda yang secara aseksual yaitu pembelahan biner pada amoeba, kita saksikan video berikut ini. Amoeba reproduces asexually by binary fission. Binary fission is a type of asexual reproduction in which the fully grown parent cell splits into two halves, producing two new daughter cells. At the time of binary fission, the amoeba withdraws pseudopodia and becomes spherical in shape. The nucleus splits longitudinally and divides into two daughter nuclei. These daughter nuclei move towards opposite poles. This is followed by the elongation of the parent cell. A fissure appears in the middle of the cytoplasm between the two daughter nuclei, dividing the cells into two equal halves. Thus, two daughter amoebae are produced from a single parent. One of them has the original contractile vacuole, while the other develops a new one. The entire process of binary fission is completed in less than half an hour, but this time varies with temperature. Selanjutnya, reproduksi pada Ciliata. Ciliata melakukan reproduksi secara aseksual dan secara seksual, di mana secara aseksual terjadi melalui pembelahan biner, contohnya pada Paramecium sp. Pembelahan biner diawali dengan pembelahan makronukleus. Makronukleus memanjang, kemudian membelah menjadi dua. Selanjutnya, sitoplasma membelah secara transversal atau membujur sehingga dihasilkan dua sel anakan. Reproduksi secara seksual pada Ciliata terjadi secara konjugasi, contohnya pada Paramecium sp. Tahap yang pertama yaitu dua sel paramecium yang cocok untuk kawin saling berdekatan, kemudian saling berlekatan pada sebagian tubuhnya, atau dua sel berkonjugasi membentuk jembatan sitoplasma. Tahap yang kedua yaitu mikronukleus dengan kromosom diploid atau 2N pada masing-masing sel membelah secara meiosis sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid atau N. Namun 3 mikronukleus lainnya akan hancur. Tahap yang ketiga, 1 mikronukleus haploid yang tersisa kemudian membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus yang haploid. Tahap yang keempat, pasangan mikronukleus pada setiap sel kemudian saling bertukar mikronukleus satu sama lain. Tahap yang kelima yaitu mikronukleus yang didapatkan dari sel lain akan menyatu dengan mikronukleus dari sel asal membentuk mikronukleus yang diploid dengan sifat genetik campuran atau rekombinasi genetik. Penyatuan mikronukleus dari individu yang berbeda disebut dengan singami. Tahap yang keenam yaitu pasangan sel paramecium kemudian berpisah. Mikronukleus diploid pada setiap sel kemudian membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut, sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang bersifat diploid. Tahap yang ketujuh yaitu makronukleus asli pada masing-masing sel akan hancur. 4 mikronukleus diploid kemudian berkembang menjadi 4 makronukleus diploid yang baru dengan cara replikasi DNA berulang-ulang. 4 mikronukleus diploid lainnya tetap sebagai 4 mikronukleus diploid.
Tahap yang kedelapan yaitu setiap sel kemudian membelah 2 kali tanpa disertai dengan pembelahan nukleus, sehingga setiap satu sel akan menghasilkan 4 sel anak yang identik yang memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus yang diploid. Dari 1 kali proses konjugasi yang dilakukan oleh paramecium, dihasilkan 8 sel anak diploid dengan kombinasi kromosom antara kedua induknya. Selanjutnya, reproduksi pada filum Flagellata. Flagellata bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Reproduksi secara seksualnya tidak diketahui. Pada Flagellata yang hidup secara parasit, misalnya Trypanosoma sp penyebab penyakit tidur, pembelahan biner dapat terjadi di jaringan darah tubuh inang. Berikut gambar reproduksi Flagellata yang dilakukan dengan pembelahan biner yang terjadi secara membujur. Selanjutnya, reproduksi pada filum Sporozoa. Sporozoa bereproduksi secara aseksual maupun secara seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner, sedangkan reproduksi secara seksual dengan peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Reproduksi secara aseksual dan seksual terjadi secara bergilir di dalam siklus hidup yang sangat rumit, dan terjadi beberapa kali perubahan bentuk sporozoa pada saat berada di tubuh hewan perantara maupun di tubuh inang. Pergiliran reproduksi aseksual dan seksual terjadi dalam siklus hidup Plasmodium sp sebagai berikut. Tahap yang pertama, nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid Plasmodium sp menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di dalam jaringan darah manusia. Selanjutnya, melalui aliran darah, sporozoid masuk ke jaringan hati atau liver. Sporozoid bereproduksi secara aseksual atau pembelahan biner berkali-kali dan tumbuh menjadi merozoid. Merozoid menggunakan kompleks apeks atau ujung sel untuk menembus sel darah merah pada penderita. Kemudian merozoid tumbuh dan bereproduksi secara aseksual, yaitu melalui pembelahan biner secara berulang-ulang, sehingga terdapat banyak merozoid baru. Merozoid baru ini disebut dengan tropozoid. Tropozoid keluar setelah memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang. Akibatnya, penderita mengalami demam dan menggigil secara periodik. Di dalam jaringan darah, beberapa merozoid membelah dan membentuk gametosit jantan atau mikrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit. Jika nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Di dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet, sedangkan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet mengalami fertilisasi sehingga terbentuk zigot yang diploid yang disebut dengan ookinet. Peristiwa ini merupakan reproduksi secara seksual. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk membentuk oosista yang berdinding tebal. Di dalam oosista berkembang ribuan sporozoid. Kemudian, sporozoid keluar dari dinding usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya.